Dia membunuh keponakan laki-laki, perempuan, dan bahkan anaknya sendiri yang baru lahir, teman-teman. Sup guys, balik lagi di Simple Knowledge. Kalian pasti tahulah, dunia ini tuh banyak manusia-manusia kejam yang kerap kali melakukan tindakan-tindakan yang dibilang cukup ekstrim. Seperti pada masa Romawi kuno guys. Jadi banyak pemimpin-pemimpin dalam masa ini tuh melakukan tindakan-tindakan yang kejam banget. Bahkan tindakan ekstrimnya ini sampai merenggut nyawa ribuan orang guys. Lalu siapakah dia? Berikut Simple Knowledge akan membahas mengenai pemimpin-pemimpin terkejam yang pernah ada. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan langsung aja ke videonya. Cikedot. Yang pertama ada Nero, kaisar kelima di zaman Romawi kuno. Nero adalah seorang kaisar yang berasal dari Romawi. Dan Nero ini memerintah bangsa Romawi sejak tahun 54 sampai 68 Masehi, teman-teman. Selain itu, Nero ini juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang meruntuhkan kekaisaran Romawi pada saat itu. Nero ini juga bertanggung jawab atas kematian ribuan orang, termasuk kerabatnya sendiri ya, yang dia bunuh secara sistematis. Jadi Nero ini mempunyai hobi yang dibilang ekstrim ya. Jadi dia tuh suka membakar desa-desa hingga rata dengan tanah dan membunuh orang-orang dengan cara yang tidak biasa. Misalnya disuruh mandi di air mendidih, ditikam sampai meninggoy, disalib, diracun, dan dipenggal kepalanya. Nero ini juga dikenal sebagai pemerkosa wanita, dan dia tuh seneng kalau merusak bagian tubuh wanita itu loh. Ya jadi emang si Nero ini bener-bener psikopat ya. Kebakaran di desa-desa dan kota-kota di Roma pada saat kepemimpinan Nero ini menyebabkan banyak warga yang mengungsi atau berpindah tempat. Tapi parahnya, si Nero ini menyalahkan orang dengan kepercayaan tertentu atas warga-warga yang meninggalkan kota Roma tersebut. Alhasil, semua orang yang menganut kepercayaan yang dituduhkan tadi, semuanya itu dibunuh. Semuanya itu disiksa dan dibunuh dengan kejam guys. Salah satu contohnya yaitu disuruh bertanding melawan singa dan dijadikan obor hidup atau dibakar hidup-hidup gitu. Jadi ya kalian nilai sendirilah, ngeri banget nih raja psikopat. Berikutnya ada Qin Shi Huang, kaisar pertama dari Cina. Maaf ya kalau salah penyebutan namanya. Jadi Qin Shi Huang ini adalah seorang kaisar pertama di Cina yang memimpin antara tahun 221 sampai 210 sebelum Masehi guys. Belum genap setahun dia memerintah, dia itu sudah mengusir 120.000 keluarga di kotanya. Gila bener ya. Dia ini juga dikenal sebagai paranoid sehingga membuat dia itu menjadi kejam, sadis, dan brutal terhadap warganya. Qin Shi Huang ini juga sangat sering menaikkan pajak sehingga membuat masyarakatnya itu atau rakyatnya itu miskin semuanya. Selain itu dia juga memusnahkan hampir semua tulisan-tulisan dan buku-buku yang ada pada saat itu. Bahkan para cendekiawan pun nggak luput dari sasaran Qin Shi Huang ini. Jadi banyak dari mereka yang meninggal karena dipenggal atau dikubur hidup-hidup sama si raja ini. Ngeri nggak tuh? Dia membangun 4.700 jalan dengan tenaga kerja paksa guys. Dan ribuan diantaranya bekerja sampai meninggoy. Dia juga pernah memaksa para ilmuwan dan cendekiawan untuk mencari bagaimana supaya caranya orang itu nggak bisa mati atau immortal gitu. Aneh-aneh aja ini raja. Nah karena nggak ada yang menemukan caranya menjadi immortal, akhirnya para ilmuwan dan cendekiawan tuh sebagian tuh dikubur hidup-hidup sama si raja ini tadi. Jadi udah rajanya psikopat, terus mikirnya tuh juga di luar nalar manusia ya. Karena terlalu paranoid dengan keselamatan dan kematiannya, dia pun membangun sebuah museum dengan lebar 5 km dan membuat orang sebanyak 700.000 ini bekerja paksa untuk membangun museum tadi itu. Alhasil banyak dari pekerja paksa yang meninggal akibat disuruh kerja paksa sama si raja tadi itu. Berikutnya ada Genghis Khan, kekaisaran Mongolia. Jadi Genghis ini memegang gelar Khan dari tahun 1206
sampai 1227 guys. Dia ini dikenal sebagai orang yang haus darah dan pendendam. Selama kekuasaannya, dia ini menguasai hampir seluruh Cina daratan hingga ke Laut Kaspia. Dia dan pasukannya ini telah membantai orang dari berbagai kota guys. Baik prajurit, orang biasa, sampai anak-anak. Jadi benar-benar haus darah banget. Pembantaiannya dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menumpahkan cairan timah panas ke mata dan ke telinga korban. Kaum wanita diperkosa di depan keluarganya. Orang-orang miskin semuanya dipenggal. Dan orang-orang kaya dipaksa untuk menunjukkan di mana mereka ini menyimpan hartanya. Jadi disiksa dulu gitu sebelum dirampok. Dia dan pasukannya ini diduga membunuh lebih dari 700.000 orang dalam sekali pembantaian. Dan dia juga sering menggunakan tubuh manusia ini sebagai perisai ya. Jadi ditumpuk-tumpuk gitu loh. Dan ada ribuan orang yang menjadi budaknya pada saat pemerintahannya. Dia ini diduga membunuh 3/4 dari 10 juta orang yang tinggal di dataran tinggi Iran pada saat itu. 3/4 dari 10 juta tuh banyak loh. Selama kekuasaannya, dia dan para tentaranya ini diduga atau diperkirakan membunuh 20 sampai 60 juta jiwa guys. Bukan ribu, juta. Dan akhirnya si Genghis Khan meninggal pada tahun 1227. Berikutnya ada Herodes, sang raja agung Yudea. Herodes ini menjadi raja Yudea antara 37 sampai 4 sebelum Masehi. Dia ini terkenal dengan perintahnya, yaitu disuruh membunuh semua anak di usia di bawah 2 tahun di Bethlehem pada saat itu. Biar apa gitu loh, anak-anak kecil tuh Dia pun dikenal sebagai orang yang paranoid dan melakukan banyak kekejian, teman-teman. Semua orang yang diyakini menjadi ancaman buat dia, semuanya akan dibunuh, gak terkecuali, termasuk kerabatnya, istrinya, pamannya, dan 3 orang putranya sendiri guys. Ini sih psikopat bener ini ya. Setiap lawannya dihabisi sama dia, termasuk imam-imam tinggi pada saat itu. Raja Herodes ini meninggal pada tahun 4 sebelum Masehi. Tapi guys, parahnya ini, sebelum dia meninggal karena sakit, si Herodes ini juga memerintahkan untuk membunuh semua pria tokoh di Yudea agar menciptakan kedukaan yang luar biasa. Gila sih ini. Tapi untung aja ya, perintah itu diabaikan oleh prajuritnya. Berikutnya ada Wu Zetian, kaisar wanita di China. Kaisar wanita ini memerintah dari tahun 690 sampai 705, sekaligus dinobatkan menjadi satu-satunya wanita yang memerintah dalam sejarah Cina guys. Tapi sayang banget, dia ini dikenal sebagai wanita yang keji, yang kejam, dan raja tega. Wu Zetian ini memerintahkan pembunuhan dan penyiksaan setiap harinya guys. Semua lawannya dihukum mati atau diasingkan atau dibuang gitu ya. Bahkan anggota keluarganya pun gak luput dari serangan kekejamannya ini. Dia membunuh keponakan laki-laki, perempuan, dan bahkan anaknya sendiri yang baru lahir, teman-teman. Dia juga kerap kali menyuruh orang untuk melakukan bunuh diri, termasuk putranya sendiri. Ini maksudnya apa sih? Selama pemerintahnya, ribuan orang meninggal dengan cara dicekik, dicincang, diracun, direbus hidup-hidup, atau dibakar. Ngeri nih cewek. Dan dia pun akhirnya meninggal pada usia 81 tahun. Kira-kira kalau punya istri gitu gimana ayo? Berikutnya ada Raja John dari Inggris. Raja John ini adalah saudara laki-laki dari Raja Richard. Dia ini dikenal sebagai orang yang suka menyenangkan diri sendiri guys. Dia diketahui telah banyak mengkhianati, gak cuman kerabatnya aja, saudara, bahkan negaranya sendiri pun dikhianati demi
kesenangannya sendiri guys. Dia berkuasa dari tahun 1199 sampai 1216. Dan selama dia memimpin, dia telah membuat negaranya menjadi bangkrut. Jadi guys, sifat dari Raja Jun ini adalah kejam, licik, rakus, dan serakah. Bayangin coba, 4 faktor negatif berkumpul di satu orang. Dia diketahui memiliki 12 anak di luar pernikahannya, dan dia mengasingkan orang tua dan kerabat-kerabat dari ke-12 anaknya tersebut guys. Siapapun yang mengancam atau menjadi ancaman buat dia, semuanya akan dibunuh atau dijebloskan ke penjara. Raja Jun ini juga mencuri dari gereja guys, dan mengusir semua rohaniawan dari Inggris. Dia ini juga pernah menyatakan perang terhadap kerajaan Perancis yang menyebabkan kehilangan puluhan ribu pasukan. Melalui sebuah kampanye, dia menyita semua harta orang Yahudi yang berada di Inggris pada saat itu. Nggak cuma itu, dia juga menyiksa dan memenjarakan para korban-korbannya. Akhirnya pajak pun naik luar biasa besar teman-teman. Belum lagi ada ribuan orang yang dipaksa kelaparan. Lalu ada juga yang dibutakan, disiksa, digantung, dan dipenggal. Pada saat dia menandatangani Magna Carta, dia kehilangan semuanya dalam peperangan kecuali Inggris teman-teman. Dia juga memiliki rencana untuk melancarkan perang besar-besaran melawan Perancis yang kemungkinan menangnya itu kecil sekali. Tapi untunglah dia meninggal sebelum melancarkan serangannya kepada Perancis, tepatnya di tahun 1216. Berikutnya ada Tamerlane Agung, Kaisar Timurid. Kaisar yang dikenal sebagai Timur itu adalah penguasa pada abad ke-14 yang menundukkan Asia Barat, Tengah, dan Selatan. Dia meyakini bahwa Genghis Khan yang tadi itu adalah leluhurnya. Ya, akibatnya dia menjadi kejam, keji, dan menjadi haus darah gitu, sama. Tamerlan memerintahkan kematian ribuan orang, termasuk 200.000 tentara dan warga sipil India yang sudah menyerah. Jadi udah menyerah, masih dibunuh aja ya. Di Aleppo, dia memenggal 20.000 orang. Ditambah 70.000 orang di Ifsan, 70.000 orang di Tikrit, dan 90.000 orang di Baghdad. Udah berapa banyak tuh ya. Tamerlane ini juga dikenal sebagai orang yang senang menumpuk tengkorak-tengkorak dari korbannya itu sampai tinggi gitu loh guys. Dia ini diduga memerintahkan kematian antara 15 sampai 20 juta orang pada saat masa kepemimpinannya guys. Nah, itulah tadi beberapa raja-raja atau pemimpin-pemimpin kejam pada zamannya. Udah dipercaya menjadi pemimpin, nggak malah mengayomi masyarakat, malah menjadi kejam, pembunuh, dan haus darah teman-teman. Jangan ditiru ya. Oke teman-teman, sekian video dari Simple Knowledge episode kali ini. Jangan lupa seperti biasa untuk klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.